sudah setengah jalan. Sudah Dan tinggal sekarang penyelesaian. tinggal menunggu pukulan kedua untuk mainan babak kedua. Babak pertama sudah diselesaikan, tinggal menunggu Kampung Tengah dulu. Habis Kampung Tengah goyang lagi. Sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wurman. Dan hari ini saya ada di rumah makan Tengah Sawah, warung Tengah Sawah. Dan jika ada orang-orang yang mau datang ke Buleleng, ke Singaraja, bisa mampir di tempat ini. Tempat ini adanya di Temukus, dekat dari Krishna. Ini makanannya sangat enak di sini, dan saya dipersilakan untuk membuat video ini di tempat ini. Dan hari ini saya kedatangan, atau kita ada seorang tamu. Ini adalah Pendeta Yakobus. Saya akan bertanya-tanya dengan beliau sehubungan dengan ada kegiatan yang kita lakukan di Singaraja ini, dan saya kira ini hal yang penting yang perlu kita tahu bersama. Dan saya akan menyapa tentunya Pak Pendeta Yakobus. Bagaimana Pak? Puji Tuhan, Pak. Sehat ya? Puji Tuhan saja. Amin. Oke. Kalau saya lihat dari beberapa waktu kemarin itu ada kegiatan yang dilakukan, dan khususnya kegiatan terakhir kemarin yang sudah kita lakukan sama-sama, yaitu di mana kita membenahi tembok senderan atau rumah daripada Pak Anius Gombo. Kira-kira bagaimana hal itu sampai bisa terjadi? Khususnya dengan pekerjaan kemarin dulu Pak. Pekerjaan yang terakhir kita lakukan ini sebetulnya sudah didahului oleh puluhan pekerjaan sebelumnya, Pak. Jadi pekerjaan yang terakhir ini juga adalah bagian dari yang sudah berjalan selama ini untuk gerakan kita yang namanya gerakan tabur tuai, yang punya tujuan yang mau dicapai itu bersatu, bersama, peduli, memberi. Amin, amin. Jadi kalau nggak bisa peduli memberi, ayo kita bersatu, ayo kita bersama. Kalau tapi kalau misalkan nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama, ayolah peduli memberinya kita jalan. Jadi kita bisa lakukan dengan berbagai hal ya. Iya. Nah, pertanyaan berikut. Ini kan kalau saya tahu, saya juga kan termasuk di dalamnya. Iya, jadi Pak. kalau kita lihat ini dalam bagian ini kan menghimpun banyak pendeta itu dari berbagai macam latar belakang gereja. Bagaimana kira-kira ide awal sehingga ini bisa terjadi, Pak? Nah, karena yang mau dicapai itu adalah bersatu bersama. Memang kita sempat memikirkan adanya situasi yang kadang-kadang mengganggu hubungan dalam berkaitan dengan lembaga, berkaitan dengan organisasi. Karena itu gerakan tabur tuai dalam kegiatannya itu tidak melibatkan istilah organisasi gereja atau jabatan pendeta, tetapi lebih kepada person. Jadi sehingga kegiatan kita di sini bukan hanya didominasi oleh kawan-kawan pendeta, tetapi juga pengurus jemaat yang lain, semuanya bisa terlibat di dalamnya. Dan gerakan ini sebetulnya cepat sekali. Karena saya dari situ saya melihat bahwa teman-teman itu memang kepingin bersatu, kepingin bersama, tetapi seringkali agak susah ketika berada di dalam sebuah wadah yang resmi atau lembaga yang resmi atau sebuah organisasi yang resmi, sehingga ketika ada wadah seperti ini teman-teman mudah untuk diajak untuk bersatu bersama. Oke. Untuk melakukan kegiatan bersama ya. Ya, ya. Jadi kita tahu bersama kan kalau menghimpun pendeta dalam satu wadah itu kan bukanlah satu persoalan. Katakan ada mudah, tetapi tidak begitu mudah juga ya. Apalagi betul, dalam betul. tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini. Nah, yang menarik kan di sini adalah ketika kita datang ke sana kan bukan hanya bantunya saja. Ada proyek kemarin kita masing-masing mengumpulkan ya seberapa yang kita bisa beri.
itu kira-kira bagaimana sehingga kita dapat menggugah, kan kita ini bukan orang-orang yang berpunya, katakanlah bukan pendeta-pendeta yang berpunya, tetapi bagaimana kesadaran itu bisa dibangun sehingga kita bisa lakukan itu secara bersama-sama. Memang diawali dengan kebutuhan sebetulnya. Ya, ya. Kebutuhan, misalkan saya merasa butuh ini, tetapi saya tidak sanggup untuk menyelesaikan sendiri. Nah, ketika gerakan ini dimulai dengan peduli memberi, dengan donasi yang kecil, yang sedikit, tetapi kalau itu karena dilakukan oleh banyak orang, makanya yang kecil, yang sedikit itu kenapa bisa lebih menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, sehingga kawan-kawan sebetulnya tidak harus merasa berat, karena kita bukan membutuhkan satu orang yang mampu untuk menyelesaikan semua kebutuhan, tapi membutuhkan satu demi satu orang untuk ikut partisipasi peduli memberi, walaupun itu hanya sedikit-sedikit. Tapi akhirnya setelah dikumpulkan menjadi banyak dan menyelesaikan kebutuhan kita. Itu sehingga menjadi salah satu daya tarik. Sudah puluhan kali gotong royong, sudah puluhan kali proyek ini berjalan, sehingga teman-teman semua sudah merasakan, sehingga semua ingin memberi, ingin juga mengalami. Jadi berarti dalam hal ini di mana kita mampu meringankan beban si orang yang punya pekerjaan. Katakan kemarin seperti Pak Amin, dia mau butuh katakan 2 juta gitu. Tetapi kita dapat katakan sumbang 800 atau 500 atau berapa. Akhirnya kan dia tidak menanggung 2 juta. Betul, ya. Mungkin seperti itu yang di... Nah, memang begitu. Gerakan Tabur Tuai itu bukan mau menyelesaikan seluruh kebutuhan. Sehingga kalau ada kawan-kawan yang membutuhkan bantuan kita, biasanya saya akan bertanya, sudah ada dana awal berapa yang siap, yang mampu untuk disediakan? Ada sekian. Oke, kekurangannya baru nanti kita akan publikasikan. Tapi kita harus mencantumkan awalnya, modal awal itu sudah mampu berapa, lalu kekurangannya kita cantumkan, kebutuhannya kita tulis, lalu kita publikasikan. Dan ini kan sangat menarik karena ketika begitu baca sudah ada ini kebutuhannya ABC sudah disampaikan, kemudian berapa yang kita berpartisipasi, dan itu kan hal-hal yang dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini kan tidak mudah. Ya, kalau dalam keadaan normal saya pikir itu tidak masalah. Apalagi kita ini sebagai seorang pendeta, kita juga bukan pendeta yang bagaimana lah, artinya bahwa sebagai hamba Tuhan, kita memang hamba Tuhan, dan persoalan ekonomi itu kan bukan menjadi satu ukuran ya. Tetapi bagaimana kira-kira ketika memulai ini di awal. Nah, ini kan paling agak sulit untuk memulai di awal. Untuk membicarakan ke teman-teman, bagaimana untuk untuk mensosialisasi kepada mereka. Kira-kira ada hambatan atau seperti apa, Pak? Hambatan sampai saat ini tidak terlalu berat. Maksud saya begini, ketika kita membutuhkan donasi, saya sebagai koordinator itu harus mengawali. Cuma gini, saya juga berpikir karena kemampuan kita juga tidak sama dan rata-rata menengah ke bawah. Saya tidak berpikir untuk mengawali dengan donasi yang besar. Kalau saya punya, saya selalu mengawali dengan donasi yang kecil, yang sederhana, seperti Rp25.000. Nah, supaya kawan-kawan melihat, oh kecil, sehingga kawan-kawan merasa, oh aku mampu. Kalau saya mengawali dengan Rp50.000, itu mungkin berat bagi yang lain. Pak, ya sudah Rp50.000. Wah, sehingga nggak enak. Jadi saya selalu mengawali yang kecil supaya yang lain-lain yang itu bisa ikut tetap partisipasi. Itu pertama. Yang kedua, syukurnya, puji Tuhannya, saya nggak sendiri menggerakkan gerakan Tabur Tuai ini. Ada kawan-kawan yang seringkali rela untuk ikut memberikan dorongan hal ini dan ikut kontribusi peduli memberinya.
kalau saya mau sebutkan cukup banyak kawan-kawan yang mau berkontribusi untuk donasi. Ya. Dan kan kita sudah ada beberapa proyek ini. Iya. Kira-kira bagaimana manfaat dari teman-teman yang khususnya yang sudah merasakan akan hal ini? Bagaimana kira-kira pendapat mereka tentang hal ini? Gerakan Tabur Tua itu kan program kerjanya itu ada 2 jenis, yaitu ngobrol ngopi bareng. Sebetulnya itu sebuah rapat, tetapi kita pakai istilah ngobrol ngopi bareng untuk membicarakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah, lalu kegiatan yang kedua itu gotong royong, aksinya, actionnya. Nah, waktu kita memulai kegiatan ini, karena itu diawali oleh Tuhan untuk menolong saya, mengajak teman-teman membuat gerakan ini, dan saya lah memang orang yang pada saat itu sedang membutuhkan bantuan, karena saya harus pindahan barangnya banyak, walaupun itu mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu saya pakai, barang banyak. Lalu saya juga belum tahu mau kemana ini, karena harus ada uang tuh. Nah, tetapi ketika gerakan Tabur Tua ada, saya sangat tertolong, karena kawan-kawan pada datang angkatin barang, pendeta angkat barang, pendeta angkat kasut, pendeta. Nah, gitu membuat saya sangat tertolong. Dan saya sebagai koordinator yang pertama kali merasakan manfaat daripada gerakan ini. Lalu sudah banyak kawan ya. Kalau secara lembaga sudah ada dari Timur, GPD Bungkulan, lalu dari sini mana lagi? Di SJA, lalu GKRI Penaruan, GKRI di Ahmad Yani, lalu di Banyuko ada GPB-nya, lalu di Pusung Piu ada sekarang GPT. Sudah puluhan kawan secara lembaga, secara pribadi sudah merasakan manfaatnya itu, karena sudah hampir kegiatan gotong royongnya sudah di atas 25 kali. Yang menariknya di sini kan adalah kalau saya lihat begitu mudah mengumpulkan teman-teman nih. Oh iya. Ya kan, kira-kira ada hal apa sebenarnya sehingga kok kalau ada begini semua pada, malah kalau nggak datang itu nyesel gitu. Benar. Jadi bagaimana kira-kira untuk Oke lah, memulai kan itu sangat mudah, tetapi membina hal itu bagaimana kira-kira? Sebetulnya pertama yang membuat semua itu terjadi Tuhan. Yang kedua, memang teman-teman kita semua hebat sebetulnya. Jadi tidak mau jalan sendiri-sendiri, mau bersama, mau bersatu, mau peduli memberi. Dan hari ini intensitasnya semakin bagus. Karena kalau saya lihat kan kemarin kita baru habis membantu yang Pak Yono ya. Iya, Pak Yono. Tidak sampai 2 minggu kalau tidak salah ini. Benar. Tidak sampai 2 minggu kita minggu. sudah lagi mulai dengan Pak Amius. Iya. Kita sudah selesaikan kemarin. Nah, kira-kira apa harapan untuk gerakan ini ke depan supaya dan bagaimana? Mungkin Bapak sebagai ketua kami atau koordinator dalam hal ini punya harapan yang untuk hal-hal seperti ini, karena terus terang Pak, kalau kita lihat ya biasanya kan pendeta itu di atas mimbar pakai dasi, ini pendeta angkat pakai jas ya, ini pendeta angkat untuk adukan semen, ada angkat pasir, angkat batu, dan di situ tidak berjarak saya lihat. Benar. Nah, itu bagaimana harapan Bapak untuk hal-hal seperti ini? Gerakan Tabur Tua yang punya tujuan bersatu bersama, peduli memberi. Ini sebetulnya tujuan kita adalah untuk merangkul semua lembaga gereja, kawan-kawan pendeta yang ada di Buleleng ini. Harapannya ke depan yang mau kita capai ya itu, pokok kita mau mencapai ini.
mencapai bersatu seluruh lembaga kita, seluruh pemimpin kita, mau bersama, mau peduli memberi. Memang kadang-kadang saya merasa tidak mudah, karena biasanya hanya kawan-kawan atau lembaga-lembaga yang kondisinya menengah ke bawah itu yang mudah untuk bersatu bersama peduli. Yang seringkali sudah mampu, mapan, aduh itu. Ya, tapi saya selalu berharap mungkin caranya lain, misalkan melalui kedukaan, melalui peti yang kita buat juga. Itu supaya berharap menghubungkan dengan semua lembaga gereja yang ada di Buleleng, sehingga saya bukan mau menjadi seperti pahlawan yang mau mempersatukan, tetapi memang kita butuh bersatu, dan wadah yang selama ini cukup menolong kita untuk bersatu bersama peduli memberi adalah gerakan Tabur Tuai. Oke, ini juga Pak, tadi Bapak sudah singgung masalah peti dan lain sebagainya. Nah, ini kan gerakan ini tidak hanya berbicara soal datang bantu pendeta, terus menyelesaikan proyek-proyek seperti pindahan rumah, mungkin memperbaiki rumah pendeta atau gereja dan lain sebagainya. Tapi ini kan sudah masuk ke wilayah tadi itu buat peti. Ya. Nah, saya kira ini kan satu hal yang bukan mudah untuk meyakinkan akan hal-hal ini. Tetapi bagaimana kira-kira ketika mau mengawali itu dan coba disampaikan kepada teman-teman, dan kemudian itu kan hanya menolong ini. Di awal gerakan Tabur Tuai ini tidak untuk pembuatan peti, untuk kedukaan tidak masuk dalam perencanaan. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi melihat, tapi kita sudah punya modal, dalam arti begini, modal mau bersatu, mau bersama, mau peduli memberi. Nah, lalu muncul pikiran untuk kita membuat peti, untuk kita membantu gali kubur. Itu setelah kita melihat atau ikut partisipasi dalam kedukaan di Pak Yono waktu Mas Yohanes meninggal. Jadi kita kesulitan untuk peti, padahal kita semuanya ada bagian-bagian tugas, kuburan, gali dan sebagainya. Akhirnya kita mulai memikirkan, ayo kita membuat satu bagian khusus di gerakan Tabur Tuai, yaitu kedukaan. Nah, kedukaan ini adalah untuk menolong kawan-kawan yang masuk pada bagian kedukaan, ya, untuk kita menolong pengadaan peti, ada catatannya, dan juga menolong untuk penggalian kubur. Sehingga kalau ada kawan-kawan kita yang mengalami kedukaan itu, bagian dua hal ini sudah bisa kita tanggulangi, sudah bisa kita saling bersatu bersama, saling memberi. Oke, karena ini kan manfaatnya cukup banyak. Ketika ya orang mati kan tak bilang-bilang. Itulah. Ini musibah bisa datang kapan terjadi. Tetapi yang saya lihat di sini adalah persoalan peti. Juga bukan hanya persoalan peti, persoalan gali kubur. Dan yang kita lakukan ini kan bukan hanya orang-orang yang ada di Gertatu, bahkan di luar Gertatu kita melakukan itu. Ketika ada orang yang tidak bisa dilayani oleh pendeta Sapa kan kita turun tangan. Nah, hal-hal seperti itu. Bagaimana kira-kira Pak? Memang kami belum pernah menangani tentang itu, tetapi kami sudah mendengar berita-berita yang sudah pernah terjadi. Nah, sehingga sudah beberapa waktu yang dulu kami bicara, lalu memutuskan gerakan Tabur Tuai siap sedia untuk melayani kalau ada kasus-kasus tertentu dalam tentang kedukaan. Tidak ada lembaga gereja atau pendeta yang siap menangani, melayani untuk kedukaan, gerakan Tabur Tuai siap menangani, asalkan sudah ada kesepakatan dengan keluarga, kita tahu lingkungan dan sebagainya, kita siap. Kasus-kasus seperti itu juga sebetulnya karena orang lain, kawan-kawan yang di luar Gertatu mulai tertarik dengan kegiatan kita, sehingga mereka mencari kita, dan kita senang supaya bersatu bersama, peduli memberi terus jalan. Terima kasih.
Oke, saya kira itu hal yang bisa saya interview atau saya tanyakan dari koordinator gerakan tabur kue atau ketua kita, dan saya rasa bahwa hal ini penting untuk ada di tempat pelayanan saudara, di mana kita sebagai hamba Tuhan juga adalah wadah untuk menolong orang. Jadi bukan hanya menolong dalam hal rohani saja, tetapi kita juga menolong dalam hal kebutuhan apa yang bisa kita lakukan, sama seperti yang sudah kami lakukan. Dan saya percaya apa yang sudah kita mulai di Buleleng ini, saya percaya ini akan tetap menjadi berkat kepada saudara-saudara yang lain atau di tempat lain. Dan kegiatan kami ini kami lakukan secara rutin. Dan oleh sebab itu, mari kita tidak hanya jadi pendeta di depan mimbar, tetapi kita juga mau turun dan mau melakukan apa yang kita lakukan, dan kita mau jadi contoh. Cukup sekian video dari saya, sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin.